Soalnya mau pulang. Soalnya kita di sini sudah tidak bisa makan, terus untuk bayar uang kosnya susah. Baik, selamat siang. Saudara-saudaraku, Mbak Saudara, Pulau Bawamora, NTT, dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di markas besar Sekretariat Pulau Bawamora Bali di Jalan Sukat Musi 1 nomor 5 Denpasar. Tidak sulit karena sekretariat ini brandnya bukan hanya Pulau Bawamora, tapi juga Sandiri. Ada Buge di belakang sana. Di samping saya ini, Mbak Saudara semua, itu ada dua adik-adik kita dari Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. Yang ujung timur ini baju kuning, Anu Hilde, ya Hilde. Senyumnya saja senyum Anu Manggarai, ya Molas Manggarai. Ada yang di tengah ini, saya nggak sanggup Gri. Ada nama Bule Siti, Bule dari Manggarai. Ceritanya begini, saya ingin menyampaikan informasi penting tentang bagaimana kemudian saya bertemu dengan mereka-mereka ini. Di belakang itu ada beberapa teman-teman mereka yang juga berasal dari Manggarai. Bukan hanya Manggarai saja, tapi Manggarai Barat, Manggarai Tengah, Manggarai Timur. Nah, mereka-mereka ini adalah mahasiswa yang datang ke Bali menuntut ilmu, kuliah di berbagai universitas, baik di Universitas Udayana, di sini, di beberapa kampus yang lain. Nah, akibat wabah pandemi, wabah COVID-19 yang memukul semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk krisis ekonomi yang diakibatkan oleh wabah ini, mereka juga ikut terdampak. Ya, berbagai sektor, jasa, manufaktur, pendidikan, hampir fokus. Ya. Mereka mahasiswa tidak bisa pulang karena memang ada aturan begitu ya. Masih harus kita kuliah daring, kuliah online, bertahan di sini. Lama-lama mereka kehabisan apa? Kehabisan amunisi untuk mengisi perut mereka sehari-hari. Karena itu, kemudian salah satu dosennya itu sering melakukan penelitian di NTT, Bu Vivianti ya, dari Fakultas Alifianti, maaf, Bu Alifianti. Bu Alif ini sering melakukan penelitian di NTT, lalu dapat akses, mengontak saya kemarin, lalu kemudian kita koordinasi dengan Ketua Umum Pulau Bawamora Bali, lalu kemudian ada kegiatan hari ini, mereka diundang, ini tahap awal. Kita akan bicara juga nanti dengan Ketua Umum Pulau Bawamora bagaimana langkah-langkah Pulau Bawamora ke depan untuk merespons ya, kondisi yang ada, terutama terkait dengan nasib saudara kita yang berasal dari NTT dan bermukim di Bali. Begitu ya, asal ke Kreban. Kreban ya. Kita mulai cerita dulu dari Anu Hilde. Ya, Anu Hilde ini datang dari Satermese Utara ya. Persisnya di kampung Kenggu. Satermese Utara ini salah satu destinasi baru nanti karena untuk bisa sampai ke Wairebo harus lewat kampungnya dia. Iya. Gitu ya. Kuliah di Akbar. Di Akbar. Wah, persis akademi pariwisata. Dari pulang bisa menjadi pelaku pariwisata. Tapi dengan kondisi begini, bagaimana setelah ini, mulai kapan kalian mulai merasakan situasi yang sulit? Sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan. Bisa cerita seperti apa? Untuk makannya susah karena orang tua di sana belum bisa kerja untuk saat ini. Karena mereka di sana untuk mencari nafkahnya susah karena mereka itu jual rotan seperti itu Pak. Jual rotan di kota-kota, tapi sekarang sudah tidak bisa. Untuk makannya mereka di sana juga agak susah. Tidak bisa jual karena kondisi COVID-19. 19 ya, dia membuat ekonomi juga di sana tidak jalan. Iya. Akhirnya penjualan rotan orang tua juga tidak bisa jalan. Ya. Pengiriman juga macet. Pengirimannya macet. Macet ya, pengiriman uang maksudnya bulanan itu macet. Bulanan macet. Untuk uang kosnya juga belum bisa. Kos 1 bulan berapa? 800.000. Sendiri atau berdua? 2 orang sama adik. Bisa separuh-paruh ya? Iya, 4 Lalu dengan kondisi begini, bagaimana bisa makan, bisa bayar kos? Tapi untuk saat ini belum kirim dari sana untuk uang kos. Masih menunggak kos? Iya.
Masih belum bayar Untungnya kos. mama kos masih, Orang iya, mama kos ya, mama Iya. kos masih baik ini. masih baik. Smart netizen, mama kosnya masih baik, masih kasih toleransi. Nah, mudah-mudahan toleransi ini terus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, gitu ya. Sampai kondisi membaik betul, saat mereka belum bisa bayar. Kita berterima kasih nih pada saudara-saudara kita di Bali, Nyamo Bali yang masih atensi dengan adik-adik kami dari NTT. Nah, sekarang ceritanya Arjuna kita yang Arjuna si Giri. Bagaimana cerita Giri? Jadi untuk saya dari Pertal, saya Giri dari Universitas Udayana jurusan antropologi. Jadi saya berasal dari desa Lubai, dari Kampung Biti, desa Lubai di daerah Colo. Solo. Solo. Tempat kopi nih. Iya. Terkenal kopi Manggarai dari Solo. Jadi selama ini kendala hidup di Bali ini apa? Setelah COVID-19 ini saya rasa sudah 1 bulan sejak dari sudah 1 bulan lebih, sekitar akhir Maret setelah dikeluarkan peraturan pemerintah untuk kita Artinya tidak bisa Karantina. lagi kuliah juga tidak. ya kuliah sekarang kita melakukan kuliah daring, kuliah online ya. Tapi kondisi kos bagaimana? Masih bisa Untuk sekarang saya tinggal di asrama tinggal asrama mahasiswa. asrama Kampus. mahasiswa, asrama kampus Asrama kampus. ya. Jadi untuk tempat tinggal masih Masih ya, Bang. bisa Tapi disusun ya, kampus lah ya. Ya, sudah ada. Makan sehari-hari? untuk makan sehari-hari ya kita beli sendiri sih. Kemarin Tapi hanya kuliah saja itu terjadi. dari kuliah saja. Kuliah saja. Ya, di Tidak kuliah. andalkan kiriman dari kampus. Ya, andalkan di kiriman dari kampung. Kiriman dari kampus masih lancar. Tidak lancar sama sekali karena kita tahu juga ya COVID-19 ini membuat ekonomi dari krisis sekarang ya, menentukan ekonomi. Untuk penyebaran uang sekarang saja sudah tidak bagus lagi. Jadi apalagi produksi kopi di sana daerah kopi kan untuk produksi kopi sekarang sudah tidak lancar lagi, tidak berbuah. Smart netizen, warga NTT, terutama pemerintah daerah, Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota kita di Bumi Permamora. Inilah suara adik-adik kita. Ya. Si Gring ini berasal dari daerah Solo. Kita kenal Solo di Manggarai itu adalah pusat kopi, pertanian kopi utama, destinasi agrowisata Ya, yang juga sedang dikembangkan di sana. Itu juga membuat Manggarai menjadikan Solo ini sebagai salah satu daerah penyangga pariwisata. Tapi dengan kondisi ini ternyata membuat ekonomi mereka juga terpuruk. Ya. Anak-anak mereka yang kuliah juga akhirnya menjadi kesulitan dan memerlukan atensi kita. Apa yang kalian harapkan dari pemerintah daerah kita ini? Omong sama Pak Bupati atau Pak Gubernur ini, supaya didengar. Harapannya supaya bisa dapat sembako seperti uang untuk kami yang di sini yang susah untuk bayar kos sama makanan kami sehari-hari. Ya. Lalu kalau misalnya dengan kondisi begini terus, ada rencana mau pulang? Kemarin pulang sih Pak, tapi 1 minggu soalnya Enggak, ke depan ini kira-kira masih bisa bertahan di sini terus atau ada rencana mau pulang? kayaknya mau Sampai situasi. pulang soalnya kita di sini sudah tidak bisa makan, terus untuk bayar uang kosnya susah. Ya, ini juga begitu. Ya, saya rencananya setelah ujian akhir semester saya pulang pertengahan Juni. Setelah ini Ya, sudah ini suara adik-adik kita, mahasiswa yang mewakili teman-temannya. Itu ingin pulang kampung. Jadi kita bisa membedakan pengertian mudik dan pulang kampung. Mudik ada kaitan dengan suasana puasa dan lebaran, khusus bagi umat Islam. Tapi pulang kampung itu, orang ingin pulang ke kampungnya dengan berbagai alasan, di luar alasan mudik. Harus kita bisa bedakan itu. Karena itu, keinginan mereka untuk pulang, ini memang harus kita fasilitasi. Nah, kita berharap ada komunikasi yang baik antara pemerintah daerah di NTT dengan pemerintah provinsi di Bali, sehingga proses pemulangan ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti apa proses pemulangan yang diharapkan itu? Kita akan bicara nanti dengan Pak Yusdi Dias, Ketua Umum Permamora Bali,
yang bersama dengan gugus tugas Lomba Bola Bali yang dibentuk itu sedang merancang agenda-agenda penting yang diprioritaskan untuk membantu adik-adik kita yang terdampak. Untuk sementara, sampai di situ dulu perbincangan kita bersama Flores TV. Kita bertemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.